tentang evaluasi penyebab pasien non-adherent terhadap treatment obat. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan. Evaluasi penyebab pasien non-adherent terhadap treatment obat. Pengertian non-adheren atau ketidakpatuhan. Non-adheren adalah kondisi ketika pasien tidak menjalankan terapi obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ketidakpatuhan ini berupa lupa minum obat, menghentikan obat sebelum waktunya, mengubah dosis tanpa konsultasi, atau tidak mengikuti jadwal yang ditetapkan. Klasifikasi non-adheren ketidakpatuhan. Yang pertama, ketidakpatuhan sengaja. Pasien secara sadar memilih untuk tidak minum obat. Hal ini biasanya didasarkan pada motivasi keyakinan pribadi, ketakutan akan efek samping, atau presivasi bahwa obat tidak diperlukan. Yang kedua, ketidakpatuhan tidak sengaja. Pasien sebenarnya ingin patuh, tetapi terhambat oleh faktor praktis. Contohnya meliputi masalah ingatan, keterbatasan fisik, membuka botol, atau kendala biaya. Baik, selama ini ada penyebab pasien non-adherent terhadap treatment obat. Yang pertama itu ada faktor sistem layanan kesehatan. Yang pertama itu ada komunikasi yang buruk tenaga kesehatan yang tidak memberikan instruksi yang jelas kepada pasien atau terlalu banyak menggunakan alas medis. Kemudian akses layanan terbatas. Jarak rumah pasien terhadap rumah sakit tetap terlalu jauh. Kemudian ada waktu komunikasi yang sangat singkat. Dokter atau apoteker memberikan waktu untuk melakukan konseling yang sangat singkat. Kemudian faktor penyakit yaitu penyakit tanpa gejala atau asimptomatik, misalnya hipertensi, sehingga pasien tidak lagi memerlukan obat. Kemudian ada penyakit kronis memerlukan pengobatan jangka panjang, sehingga pasien merasa menimbulkan rasa bosan dan jenuh. Kemudian ada gejala membaik, pasien merasa sudah sembuh sehingga tidak perlu lagi mengonsumsi obat. Faktor yang ketiga itu faktor sosial dan ekonomi. Pertama, karena kendala finansial. Ketidakmampuan pasien untuk membeli obat dikarenakan harganya yang mahal ataupun tidak ditanggungnya oleh asuransi kesehatan. Yang kedua, kurangnya dukungan sosial, tidak adanya keluarga atau pendamping yang mendampingi pasien untuk minum obat. Yang ketiga, karena stigma sosial. Pasien merasa malu saat dilihat orang lain saat mengonsumsi obat tertentu seperti obat HIV ataupun obat antipsikotik. Adapun faktor yang terakhir yaitu karena faktor pasien. Pertama, faktor lupa menjadi alasan yang tidak disengaja yang paling sering ditemui di lapangan kerja. Yang kedua, kurangnya pengetahuan, minimnya literasi kesehatan mengenai fungsi dan risiko jika pasien berhenti minum obat. Yang ketiga, pasien merasa sudah sembuh. Pasien menghentikan minum obat secara sepihak jika merasa gejalanya sudah mulai mereda. Yang keempat, yang terakhir faktor psikologis, gangguan depresi atau gangguan kognitif yang biasanya terjadi pada pasien-pasien lansia. Selanjutnya, evaluasi penyebab non-adheren. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa pasien tidak patuh terhadap pengobatan. Dengan mengidentifikasi penyebab, tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi yang lebih tepat sesuai kebutuhan pasien. Adapun langkah-langkah evaluasi, yang pertama, wawancara pasien dan keluarga untuk menggali hambatan selama menjalani terapi. Yang kedua, menilai pemahaman pasien tentang penyakit, manfaat obat, dan aturan penggunaannya. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan minum obat melalui riwayat penggunaan obat, sisa obat, fill code, atau catatan penggunaan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor penyebab seperti efek samping, biaya lupa obat, atau kurangnya dukungan keluarga.
Yang kelima, mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar dalam menyusun intervensi dan tindak lanjut. Selanjutnya, strategi menghadapi pasien non-adheren terhadap treatment obat. Yang pertama, kolaborasi tim kesehatan. Dokter, perawat, dan apoteker bekerjasama menggunakan pendekatan yang berpusat pada pasien atau patient-centered approach supaya pasien mendapatkan penjelasan atau solusi yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, menggunakan bahasa sederhana. Jelaskan kegunaan obat dan cara menggunakannya dengan jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Lalu menggunakan metode teach back, yaitu setelah menjelaskan pada pasien, minta pasien untuk menjelaskan kembali. Penjelasan untuk memastikan instruksi telah dipahami dengan benar. Lalu edukasi efek samping, jelaskan kemungkinan efek samping dan cara mengatasinya agar pasien tidak menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Peran perawat dalam pasien adheren terhadap treatment obat. Perawat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien tentang pengobatan melalui edukasi baik serta pemantauan secara berkelanjutan. Perawat dapat membantu mengidentifikasi penyebab ketidakpatuhan dan memberikan solusi yang sesuai dengan pasien. Peran perawat meliputi yang pertama yaitu edukasi, memberikan edukasi tentang penyakit dan penggunaan obat. Yang kedua itu konsial, mendengarkan keluhan serta membantu mengatasi hambatan pasien. Yang ketiga yaitu advokat, menyampaikan kebutuhan dan melindungi hak pasien. Yang keempat kolaborator, bekerjasama dengan tim kesehatan dan keluarga. Yang kelima evaluator, memantau kepatuhan dan mengevaluasi hasil kerja. Kesimpulan, non-adheren terhadap treatment obat merupakan masalah yang dapat menghambat keberhasilan terapi. Penyebabnya berasal dari faktor pasien, obat, tenaga kesehatan maupun lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi yang tepat dan intervensi yang sesuai sangat diperlukan agar kepatuhan pasien meningkat dan tujuan pengobatan dapat tercapai.